selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi ekonomi tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Berikut penjelasan dari teman-teman saya. A. Penjelasan ADB. Ini saya akan menjelaskan yang pertama ADB, yaitu Asian Development Bank yang didirikan pada tanggal 19 Desember tahun 1966. ADB merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan pengeluaran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerjasama di negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Tujuan dari ADB yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerjasama di kawasan Asia dan memperlancar proses pembangunan ekonomi di negara berkembang yang menjadi anggotanya. Fungsi dari ADB yaitu untuk membantu pembangunan di negara-negara berkembang. B. Penjelasan IDB. Kedua adalah IDB, yaitu Islam Development Bank, yaitu adalah sebuah lembaga keuangan pembangunan multilateral yang fokus menyediakan pembiayaan syariah untuk pembangunan infrastruktur. Bank ini berkantor di pusat Jeddah di Arab Saudi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara pendiri Islam Development Bank atau IDB dengan kepemilikan saham sebesar 2,25%. IDB merupakan institusi keuangan internasional yang didirikan berdasarkan Declaration of Intern yang dikeluarkan oleh Konferensi Menteri Keuangan Negara-negara Muslim di Jeddah. Baik, tujuan utama IDB yaitu adalah untuk membantu perkembangan pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara Islam atau negara-negara anggota baik secara individu maupun kolektif yang secara bersama-sama berekonomi menurut syariah. C. Penjelasan APEC. Ketiga, Asia Pacific Economic Cooperation yang disingkat dengan APEC. APEC adalah organisasi negara-negara Asia di Pasifik yang didirikan di Canberra pada bulan November 1989. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di kawasan. D. Penjelasan GATT. Yang keempat adalah GATT atau General Agreement on Tariff and Trade atau Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan, yaitu merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Pada Januari 1995, GATT atau General Agreement on Tariff and Trade secara resmi berubah menjadi WTO atau World Trade Organization yang dihasilkan melalui negosiasi multilateral atau dalam Uruguay Round tahun 1986 sampai 1994. Rezim WTO atau World Trade Organization ini diharapkan mampu memperlancar arus perdagangan bebas. Kesimpulan materi. Baik, kesimpulannya adalah kerjasama ekonomi internasional adalah suatu bentuk hubungan ekonomi antara negara-negara yang dilakukan melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan penjelasan dan kata-kata. Terima kasih.